preeklamsia itu terjadi tidak bisa diketahui penyebabnya apa. Tapi pada secara dalamnya begini, kalau ada nyawa baru di dalam tubuh seorang wanita, itu merubah lingkungan nyawa baru tersebut. Nah, lingkungan bayi itu kan tubuhnya mamanya. Lah mamanya tiba-tiba setelah tensinya meningkat. Ada yang diabetes pasca kehamilan. Nah, kalau Mbak hipertensi, lah sekarang jangan berasumsi bahwa kalau udah minum obat darah tinggi, nanti akan ada efeknya apa-apa, tidak. Sekarang itu kan Mbak minum Ramipril sama amlodipin itu rutin kan. Jangan dengerin kata orang katanya nanti kalau minum obat terus kayak gini. Itu malah justru melindungi Mbak. Melindungi Mbak karena kalau tensinya terlampau tinggi akan ada komplikasi karena selang pembuluh darah makin tua makin kaku. Makin lelah makin kaku itu bisa potensi pecah pembuluh darah. Berarti Mbak itu harus minum rutin. Itu aja terus sampai Mbak misalnya suatu saat kelelahan Mbak ngurusin dede yang baru berkurang. Terus kemudian Mbak bisa diet. Bobotnya disudo. Coba pas perawan min bobotnya berapa? Ya, kembali coba ke angka 45-50. Ketika itu tercapai, harapannya setelan tensi turun. Karena yang biasanya mompo 7 desa sekarang kembali ke 4 desa atau 5 desa. Harapannya seperti itu. Mungkin satu obat bisa dikurangin dosisnya. Tapi dengan itu berarti kan Mbak harus coba stabilkan keseimbangan baru. Berarti bubuk harus 7 jam 8 jam. Pokoknya ndablek cuek. Anaknya berapa sih? 3. Nah, baju yang nggak perlu setrika, nggak usah setrika. Baju aja yang mau dipakai keluar rumah setrika. Terus minimalisir barang-barang yang ada supaya mengurangi beban. Ya misalnya, kalau gaya hidup minimalis orang Jepang itu, misalnya anggota keluarga, misalnya kan 5. Ya piringnya 5. Sendok garpunya berarti sendok garpunya 10. Maaf, piringnya berarti ada 10. Ya kan, ada yang dicuci, ada yang dipakai. Begitu, itu meminimalisir. Baju nggak usah banyak-banyak. Sebodoh amat omongan orang. Nah, maksimalkan jumlah jam tidur. Anaknya umur berapa sih? Yang terakhir nih kali tahu. Nah, didik bubuk ikut bubuk. Jadi ketika Mbak jam tidurnya udah cukup, harapannya tensi Mbak lebih mulai stabil. Sambil Mbak coba kembali ke makanan yang alamiah. Kayak Mbak Kakung, Mbak Putri kita dulu di desa. Makanan yang masih mendekati bentuk aslinya. Jadi bukan yang terlalu lama prosesingnya. Kan kalau kayak misalnya sosis itu kan prosesingnya bertahap. Nah, ketika Mbak kembali ke makanan alami ya harapannya banyak membaik terjadi. Ya, makanan yang bagus itu yang mendekati bentuk aslinya. Ya buah sayur, kurangi nasi. Ketika Mbak udah dapat itu bubuknya cukup, Mbak bisa mengurangi nasi, mengurangi secara maksimal gula ya. Harapannya Mbak kembali berat badannya, bodinya berubah. Dengan berjalannya itu diharapkan juga tensinya bisa stabil. Gitu loh. Jadi orang malah jadi stres, kayak piye. Nanti Mbak kacau, Mbak. Ya kan? Mbak udah mulai masuk ke gangguan cemas. Dan ini Mbak setelan tensi sekarang kan segini toh. Berarti tiga-tiganya harus diminum dulu. Nanti kalau mau ngurangin WA aku. Tapi berdasarkan tensi dulu sama ngitung denyut nadi. Denyut nadiku piro, tensiku piro, WA aku loh. Nanti saya akan selalu balas. Nggih? Ya udah, pokoknya kan adanya itu diterima dulu. Terus sekarang kan gimana caranya aku sehat? Karena keseimbanganku misalnya menjadi berbeda setelah aku hamil yang ketiga. Berarti keseimbanganku yang baru harus aku bentuk pelan-pelan. Oh, rasa stres, rasa mikir ke berita, rasa ngomongin-ngomongin tonggo. Ngoten. Nggih.